Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Kaisar Ali Pratama sebagai pengajar pendidikan agama Islam untuk kelas 6 di SDN Cipayung 3. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Apa saja yang kita akan pelajari hari ini? Yang pertama yang kita akan pelajari yaitu pengertian beriman kepada hari akhir. Yang kedua, tanda-tanda hari akhir. Yang ketiga, nama lain hari akhir. Yang keempat, hikmah beriman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu cara mengimani hari akhir. Ini yang akan kita pelajari hari ini, ada 5. Kita menuju yang pertama. Pengertian beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir merupakan salah satu dari rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya rukun iman itu ada 6. Nah, rukun iman yang kelima itu yaitu beriman kepada hari akhir. Nah, beriman kepada hari akhir berarti yakin dan percaya dengan sepenuh hati bahwa hari akhir suatu saat akan datang dan akan terjadi meski tidak tahu kapan waktunya. Orang yang beriman kepada Allah pasti akan beriman pula kepada hari akhir. Dan pasti akan rajin untuk melakukan amal baik karena kita beriman kepada Allah. Oleh karena itu, kita juga nih pasti dong harus beriman kepada hari akhir karena hari akhir itu pasti datang gitu. Dan ketika kita beriman kepada hari akhir, maka kita dalam setiap hari kita akan mengingat bahwasanya kiamat ini akan datang dan kita akan selalu melakukan kebaikan, yaitu amal baik, sholat, bersedekah, dan yang lain-lain. Hari akhir atau disebut juga kiamat adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan yang ada di alam semesta. Jadi hari akhir atau hari kiamat ini terjadi dengan berakhirnya seluruh kehidupan yang ada di alam semesta, mau yang ada di bumi, yang ada di langit, yang ada di galaksi Bima Sakti, galaksi yang lain-lainnya, semuanya akan berakhir. Karena pada hari akhir atau hari kiamat, semuanya akan dihancurkan atau dimusnahkan. Nah, hari akhir ini terdapat di Quran surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 7. Dan terdapat juga di Quran surat Toha, surat ke-20 ayat ke-15. Dan terdapat juga di Quran surat Yasin, surat ke-36 ayat 49. Hanya Allah yang mengetahui hari akhir, tidak ada satu makhluk pun yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Nah, jadi hari kiamat ini tidak ada satupun orang yang mengetahuinya, kecuali hanya Allah yang mengetahui kapan sih hari kiamat itu akan datang. Oleh karena itu, banyak nih yang meramalkan bahwasanya tahun segini, seperti yang udah yaitu ketika tahun 2012 itu bahwasanya akan terjadi kiamat, kan tahunnya bohong gitu kan. Jadi nggak ada satupun orang di dunia ini yang mengetahui bahwasanya hari kiamat itu kapan gitu. Bahkan malaikat pun tidak tahu kapan. Bahkan malaikat sendiri yang terdekat dengan Allah, yang paling dekat dengan Allah aja tidak tahu kapan kiamat itu akan datang. Terjadi kiamat yaitu ketika malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang pertama kalinya. Dengan tiupan tersebut seluruh alam beserta isinya hancur dan binasa. Nah, tiupannya ada 2 kali. Yang pertama tiupan sangkakala yang pertama itu menyebabkan seluruh alam semesta beserta isinya hancur dan binasa, hancur lebur lah. Dari bumi, langit, galaksi, angkasa, apapun itu hancur. Seperti itu. Dilihat dari jenisnya, kiamat dibagi menjadi 2, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Bedanya kiamat sugro sama kubro itu apa sih? Nah, sugro itu berasal dari kata sogiro yang artinya kecil, sedangkan kubro itu berasal dari kata kaburo yang artinya besar. Berarti kiamat sugro itu kiamat kecil dan yang kiamat kubro itu kiamat besar. Seperti itu ya. Jadi dari namanya sugro itu kecil dan kubro itu besar. Seperti itu. Nah, kiamat sugro disebut juga sebagai kiamat kecil, adalah peristiwa bencana atau musibah yang terjadi hanya pada orang atau daerah tertentu meski memakan korban yang banyak. Contoh,
Contoh dari kiamat sugro itu apa aja? Gunung meletus, banjir bandang, kebakaran, gempa bumi, kematian seseorang, atau bahkan tsunami yang melanda Aceh dan Jepang itu termasuk kiamat sugro. Nah, selanjutnya yang kiamat kubro atau disebut dengan kiamat besar adalah nama lain dari hari akhir. Kiamat kubro itu ya kiamat hari, maksudnya hari akhir. Kiamat kubro itu, kiamat kubro adalah peristiwa hancur dan binasanya alam semesta beserta isinya. Hal ini ditandai dengan malaikat Israfil yang meniup sangkakala sebagai pertanda hancurnya dunia ini. Oke, lanjut ke tanda-tanda hari akhir. Nah, tanda-tanda hari akhir. Nah, tanda-tanda kiamat sugro ini apa sih? Oh, alah. Kiamat sugro. Jumlah wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki. Perzinahan merajalela, tidak mau berbuat maksiat meski di depan muka umum. Merajalela orang yang meminum minuman keras. Banyak anak yang durhaka dan melawan kepada orang tuanya. Nah, salah satu tanda kiamat sugro. Terpecah umat Islam menjadi berbagai golongan. Banyak terjadi kejahatan dan peperangan. Diangkat ilmu oleh Allah dengan ditandai banyak ulama dan alim yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang tidak adil dan zalim, harta melimpah namun manusia telah banyak sesat dan tidak lagi mengikuti ajaran agama. Nah, ini tanda-tanda dari kiamat sugro. Selanjutnya, tanda-tanda dari kiamat kubro itu apa aja? Yang pertama, munculnya asap. Asap itu berarti awan di sekitar kita atau kabut di sekitar kita itu seperti asap dan menyegakkan paru-paru kita. Terus yang kedua tandanya yaitu munculnya dajjal. Yang ketiga, terbitnya matahari dari barat dan terbenam di sebelah timur. Nah, kan secara normal hari ini kita melihat matahari itu terbit atau datangnya matahari itu dari timur, kemudian terbenamnya ke arah barat. Sedangkan di kiamat kubro atau di hari akhir nanti kebalikannya, matahari itu terbit dari barat terus terbenam di sebelah timur. Yang keempat, tanda kiamat kubro yaitu munculnya sejenis binatang melata yang berkata-kata kepada manusia. Nah, ketika ada binatang yang bisa berkata-kata kepada manusia atau bisa berbicara kepada manusia, berarti itu udah tanda kiamat kubro. Selanjutnya, yang kelima itu Nabi Isa alaihissalam bin Maryam turun ke bumi dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ketika Nabi Isa alaihissalam bin Maryam itu sudah turun ke bumi, nah Nabi Isa alaihissalam itu akan mengikuti ajaran atau syariatnya menggunakan Al-Quran atau menggunakan Islam seperti itu. Terus yang keenam, turunnya Ya'juj Ma'juj. Yang sebagaimana kita ketahui di cerita yaitu bahwasanya Ya'juj Ma'juj ini di penjara, entah di mana saya juga tidak tahu. Ya'juj Ma'juj ini di penjara di suatu tempat oleh seorang raja yang bernama Zulkarnain yang sudah tercatat di Al-Quran. Nah, ketika kiamat kubro itu datang, nah Ya'juj Ma'juj itu si penjaranya itu hancur dan Ya'juj Ma'juj ini keluar dari penjaranya tersebut. Begitu. Yang berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh, munculnya 3 gerhana. 3 gerhana ini berarti ada 3 matahari. Bukan matahari yang kita lihat di sini saja, yang satu ini, tetapi ada 3 matahari. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya matahari itu adalah bintang. Nah, oleh karena itu, ketika hari kiamat datang, akan ada 3 bintang yang dekat dengan bumi, atau 3 matahari yang dekat dengan bumi, dan gerhananya ada di timur. Yang pertama gerhana di timur, gerhana di barat, yang ketiga ada gerhana di Jazirah Arab, dan yang terakhir api yang muncul dari negeri Yaman. Entah tiba-tiba api muncul di Yaman, itu udah
tanda-tanda kiamat kubro. Nah, ini tanda-tanda kiamat kubro ada 10. Munculnya asap, munculnya dajjal, terbit matahari dari barat, terbenam dari sebelah timur, muncul sejenis binatang melata, turunnya Nabi Isa alaihissalam, turunnya Yajuj Majuj, muncul 3 gerhana di timur, barat, dan di Jazirah Arab, dan yang terakhir api yang muncul di negeri Yaman. Nah, kita memasuki selanjutnya yaitu nama lain hari akhir. Nah, hari akhir itu apa saja? Nama lainnya apa saja? Selain kita ketahui hari akhir itu kiamat. Nah, ternyata hari akhir itu punya nama-nama yang lain. Yang pertama ada Yaumul Ba'ats, yang kedua ada Yaumul Fat, yang ketiga Yaumul Hisab, yang keempat Yaumul Talaq atau Yaumul Jam'i, yang terakhir yaitu Yaumul Fasal. Nah, yang pertama, nama lain dari hari kiamat yaitu Yaumul Ba'ats. Artinya hari kebangkitan yang besar. Pada hari itu ditiup sangkakala untuk yang kedua kalinya. Nah, kan tadi 2 kali sangkakala itu. Yang pertama untuk menghancurkan alam semesta, tiupan yang kedua untuk membangkitkan manusia yang sudah mati semuanya itu dibangkitkan kembali. Sehingga semua manusia yang ada di dalam kubur bangkit kembali dan hidup kembali. Nah, yang kedua, nama lain dari kiamat yaitu Yaumul Fat, artinya hari kemenangan, yaitu hari kemenangan bagi orang yang beriman atas orang kafir. Karena orang yang beriman akan mendapatkan kebahagiaan berupa surga, sedangkan orang kafir mendapatkan kerugian berupa siksa neraka. Nah, yang ketiga, nama lain dari hari kiamat yaitu Yaumul Hisab, artinya hari perhitungan amal manusia. Pada hari itu, semua amal baik dan amal buruk manusia untuk mendapatkan balasannya, meski itu sebesar biji zarah. Jadi kebaikan apapun sebesar biji zarah atau sebesar atom gitu. Atom kan nggak kelihatan itu. Itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, yang keempat nama lain dari kiamat yaitu Yaumul Talaq atau Yaumul Jam'i, yang berarti hari pertemuan. Karena pada hari itu semua manusia bertemu. Nah, di Yaumul Talaq atau nama lain hari kiamat itu artinya hari pertemuan. Dan yang terakhir Yaumul Fasal, artinya hari keputusan. Maksudnya adalah pada hari itu semua yang pernah dilakukan manusia diputuskan, apakah ia akan masuk surga atau neraka. Nah, di hari atau di Yaumul Fasal ini manusia-manusia itu akan ditentukan apakah mereka akan masuk surga atau akan masuk neraka, seperti itu. Nah, terus hikmahnya apa sih beriman kepada hari akhir? Yang pertama, pendorong dan motivasi untuk selalu beribadah dan melakukan amal soleh selama hidup di dunia. Yang kedua, optimis dan yakin dalam menempuh kehidupan. Yang ketiga, hati-hati dalam setiap perkataan dan perbuatannya, jangan sampai menimbulkan dosa yang akan berakibat siksa neraka. Yang keempat, meningkatkan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus bagaimana cara mengimani hari akhir? Yang pertama, berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhkan semua larangannya. Yang kedua, berakhlak mulia baik kepada orang tua ataupun kepada sesama manusia lainnya, baik itu yang seagama atau yang tidak seagama, kita harus berakhlak mulia kepada mereka. Menunjukkan rasa kasih sayang kepada sesama manusia maupun makhluk lain ciptaan Allah. Nah, menunjukkan rasa kasih sayang baik itu kepada manusia maupun makhluk lain seperti hewan ataupun itu tumbuhan, seperti kepada binatang dan alam sekitar kita. Jadi kita jangan sampai merusak alam kita juga, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu berusaha untuk dapat memberikan manfaat bagi kehidupan orang lain, seperti membantu fakir miskin atau mengasihi anak yatim dan orang yang kurang mampu. Nah, selanjutnya itu adik-adik mengerjakan tugas yang ini. Adik-adik menjawab soal-soal. Yang pertama, tuliskan dalil Al-Quran yang menyebutkan tentang akan datangnya hari akhir. Maksudnya dalil itu yaitu adik menuliskan ayat Quran yang tadi, misalkan yang ini adik menuliskan huruf Arabnya seperti itu. Ini tuliskan dalil-dalil hari akhir seperti itu. Itu soal yang pertama.
Yang soal yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang akhir? Nah, tadi pengertian dari hari akhir itu apa saja sih? Yang ketiga, soal yang ketiga, siapakah yang akan tetap hidup meski terjadi hari akhir? Nah, ketika sangkakala itu ditiup, terus siapa aja yang akan tetap hidup? Seperti itu. Yang keempat, sebutkan hikmah beriman pada hari akhir. Yang kelima, yang terakhir yaitu soal yang terakhir, bagaimana cara meneladani beriman kepada hari akhir, seperti bagaimana sih caranya. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Thank you. Syukur kasih. Semangat terus belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.